Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mana telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita di siang hari ini, yaitu kegiatan konseling kelompok, yang mana kegiatan ini sudah kita sepakati di minggu yang lalu. Kemudian untuk teman-teman yang hari ini sudah mendengarkan kabar yang kurang baik atau mengalami hal-hal yang kurang baik, semoga ke depannya senantiasa selalu diberikan kemudahan dan kelancaran serta dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Amin. Dan diberikan kebahagiaan selalu. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Allah. Baik, untuk memulai konseling kelompok kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita memulainya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini sebelumnya teman-teman sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum pernah. Oke. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan mengenai konseling kelompok ya. Konseling kelompok ini pelaksanaannya memang seperti ini, duduk setengah melingkar atau melingkar. Tujuannya yaitu agar memudahkan kita di dalam berinteraksi, kemudian di dalam berkomunikasi juga. Nah, kemudian tujuan dari konseling kelompok ini yaitu untuk membantu penyelesaian masalah, kemudian melatih empati terhadap teman kita yang sedang mengalami masalah, dan melatih yang namanya 3M. Ada yang tahu 3M di sini? Tidak. Oke. 3M itu adalah mendengar, sudah didengar, kemudian memahami, dan setelah didengar dan dipahami, kemudian selanjutnya direspon dengan baik. Serta dalam kegiatan ini juga kita bisa mendapatkan wawasan baru atau informasi baru terkait masalah yang kita kupas. Nah, dalam kegiatan ini saya meminta kepada teman-teman semuanya untuk keterbukaannya. Artinya nanti di sini teman-teman boleh menceritakan apapun masalah yang sekiranya mengganggu teman-teman. Kemudian di sini juga saya mengharapkan kesukarelaannya di dalam bercerita. Artinya di sini tidak usah saling tunjuk menunjuk atau saling tunjuk menunjuk kawannya, karena nanti teman-teman semua mendapatkan giliran untuk berbicara. Kemudian saya perlukan ya yang kemudian di sini saya mengingatkan bahwa apapun yang nanti diceritakan oleh teman-temannya, baik itu menyangkut nama pribadi ataupun lembaga yang sifatnya itu privasi, nanti silahkan dijaga asas kerahasiaannya. Artinya masalah yang kita bahas kupas sekarang ini hanya kita saja yang tahu, dan jangan sampai diceritakan kepada orang di luar dari yang mendengarkan pada konseling kelompok ini. Kemudian saya himbau lagi kepada teman-teman supaya nanti ketika ada temannya yang sedang berbicara, nanti silahkan teman-teman memperhatikan, kemudian mendengarkan dengan baik, tidak memotong temannya di saat berbicara. Oke, bisa difahami terkait dengan bimbingan kelompok? Bisa. Oke. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu. Ini sudah kenal belum? Belum ya. Nanti silahkan teman-teman menyebutkan nama beserta warna kesukaannya, oke? Silahkan dimulai dari kanan saya. Perkenalkan, nama saya Julifa Erlaili, warna kesukaan saya biru. Oke, kenapa Julifa suka warna biru? Karena menurut saya biru itu cerah, terus lebih ceria aja. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nalis Monica. Saya suka warna pink, warna hijau, tapi yang pastel. Oke.
yang lembut-lembut. Karena apa? Karena saya suka yang lembut-lembut. Oh, karena lebih enak dilihat gitu. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Arif Dwi Prayoga. Warna kesukaan itu warna pelangi. Kenapa suka warna pelangi? Karena hidup itu perlu berwarna. Nah, kemudian selanjutnya, Perkenalkan nama saya Andika Pratama. Warna kesukaan saya itu hitam dengan biru. kenapa suka hitam dan biru? Karena hitam itu keren dan biru itu adalah warna, karena air itu kan warna biru, jadi saya menyukai Oke. air. Suka air apa suka warna biru? Sama-sama lah ya. Oh. Sama lah ya. Terus selanjutnya, Perkenalkan nama saya Silen, warna kesukaan saya hitam. kenapa suka warna hitam? Karena netral masuk Netral, masuk semua. Selanjutnya, Saya perkenalkan nama saya Aisyah Mustika, saya menyukai warna hijau dan hitam. warna hitam dan hijau. Ini sudah kenal semua? Sudah. Oke, coba saya mau tes dulu. Nales, warna kesukaan Andika apa? Biru sama hitam. Oke. Kemudian Aisyah, warna kesukaannya Arif apa? Pelangi. Kenapa suka pelangi? Karena hidup itu penuh warna. Jadi ini sudah saling mengenal ya. Mudah-mudahan dengan pengenalan ini nanti bisa menambah keakraban teman-teman dan juga bisa lebih dekat lagi mengetahui informasi terkait temannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, dalam konseling kelompok ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang sedang dialami oleh teman-teman, baik masalah yang sekarang terjadi maupun masalah yang sudah lalu dan sampai sekarang masih mengganggu teman-teman. Oke, kita kupas di sini. Nah, bagaimana ini sudah siap melaksanakan konseling kelompok? Siap. Oke. Siap. Agar kita lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking. Nama ice breakingnya adalah siapa cepat dia dapat. Nah, dalam ice breaking ini terdapat kata kunci. Yang pertama adalah phone. Oke, HP, handphone ya, phone ini. Nah, kemudian yang kedua, ketika saya menyebutkan sesuatu dan memegang sesuatu, itu teman-teman harus mengikuti apa yang saya sebutkan. Misalnya saya menyebutkan telinga, tapi saya pegang mata, tapi tetap teman-teman harus memegang telinga. Dan sistemnya seperti ini, saling berhadap-hadapan. Coba silakan, oke? Saling berhadap-hadapan. Nah, saya mau pinjem 3 handphone ya, silakan diletakkan di depan. Silakan 1. Oke, jadi ini kita kasih nama kubu sebelah kanan dan yang sebelah kiri kubu sebelah kiri. Jadi kubu sebelah kanan melawan kubu sebelah kiri. Oke, ini siapa cepat dia yang dapat. Sudah siap semuanya? Siap. Ya, oke, bisa salaman dulu biar agar lebih. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, konsentrasi, mari konsentrasi. Pegang telinga, pegang hidung, pegang mata, pegang rambut, pun. Oke, ternyata kubu sebelah kiri memenangkan permainan ini. Oke, kita ulang kembali. Harus lebih konsentrasi ya. Kubu sebelah kanan harus lebih konsentrasi. Kita ulang kembali permainan kita. Konsentrasi, mari konsentrasi. Pegang kaki, pegang hidung, pegang telinga, pegang mata, pegang pipi, pegang rambut, pegang hidung, pun. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.
Baik, sesuai dengan yang awal tadi ya, silahkan nanti secara bergantian teman-teman menyebutkan apa masalahnya, apa yang sedang mengganggu pikiran teman-teman sekalian, dimulai dari kanan saya yang paling ujung. Pak Arif. Oke, baiklah. Permasalahan saya untuk yang sekarang yaitu masalah pergaulan. Oke, pergaulan yang seperti apa? Pergaulan yang apa namanya itu harmonis lah, bisa dikatakan. Bisa dilanjutkan kita. Permasalahan saya itu orangnya nggak punya apa namanya itu, kalau misalnya ini tetap ini kayak apa namanya, Mbak? Konsisten. Nah, nggak konsisten. Oke, tidak konsisten dalam hal Berubah-ubah ya, dalam hal apa aja. Kadang tuh dalam hal tujuan masa depan juga kayak gitu. Berubah-ubah. suka berubah-berubah, tidak konsisten, dan itu sangat mengganggu ya. Ya mengganggu, soalnya ya gimana ya, jadi masalah juga gitu. Iya. Selanjutnya, Mungkin masalah saya sekarang itu saya itu lagi stres dalam perkuliahan. yang bagaimana yang membuat stres? Banyak dalam tugas, dalam keluarga. Itu sangat mengganggu ya. Iya, sangat mengganggu. Selanjutnya sebelah kiri saya. Kalau saya itu sekarang masalahnya itu tidak mau bersosialisasi. Saya pengen menyendiri aja terus gitu. Apa yang membuat Mbak tidak suka bersosialisasi? Karena dunia sosialisasi itu kejam dan egois. Dan itu sangat mengganggu sehari-hari, membuat tidak nyaman. Oke. Selanjutnya, Permasalahan saya itu sulit mengatur waktu. sulit mengatur waktu. Oke. Yang terakhir, Mungkin permasalahan saya sih, saya pernah mengalami kegagalan. Jadi saya itu kalau mengingatnya mungkin nggak kuat lah kayak gitu. oke. Jadi kita sudah secara berurutan dan bergantian menyebutkan masalah yang sedang dialami oleh teman-teman, dan tentu masalah yang disebutkan oleh teman-teman tadi masalah yang mengganggu teman-teman semuanya, yang mengganggu apa saja ya, mulai dari segi pikiran, kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari, mungkin membuat kita menjadi lebih tidak nyaman. Oke. Di sini saya bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman masalah siapa yang paling urgen dan perlu kita bahas secara tuntas dalam konseling kelompok ini? Oke, bisa dari kanan saya. Menurut Mbaknya siapa? Mungkin masalah Aisyah. Oke, sebelahnya kira-kira siapa? Yang ujung? Masalah Aisyah. Oke, sebelah kiri? Aisyah. Aisyah. Aisyah juga. Oke. Jadi teman-teman, jadi di sini teman-teman semuanya memilih masalah Aisyah yang akan dikupas secara tuntas. Nah, jadi silahkan kepada Aisyah di sini bisa terbuka dengan sukarela, bisa menceritakan masalahnya kepada kita semua, apa yang mengganggu. Oke, yang pertama, kenapa saya itu tidak suka bersosialisasi sekarang, apalagi kalau di pergaulan gitu. Yang pertama itu saya tuh sering sekali ketemu sama orang yang egoismenya itu tinggi gitu. Jadi keinginan dia tuh selalu ingin diutamakan gitu, tinggi gitu. Terus juga yang kedua itu saya tuh suka menyendiri, karena menurut saya itu menyendiri itu membuat saya itu tuh lebih tenang gitu. Nah, terus juga saya tuh sukanya menjauh dari teman gitu. Nah, terkadang seperti itu. Karena dengan menjauh itu saya bisa menyelamatkan diri saya gitu. Apalagi kan di dunia pertemanan itu kan emang sadis gitu kan. Apalagi kita tuh dituntut untuk sempurna gitu. Terus juga kalau misalnya di keluarga juga seperti itu. Kenapa saya tidak mau namanya kayak makan bersama gitu, nggak suka, soalnya kan
setiap makan bersama itu selalu mendengar keributan gitu. Kita orang tua yang ribut, saya yang ribut sama kakak, atau kakak yang ribut sama papa, atau semuanya itu ribut gitu. Nah, pokoknya selalu setiap makan itu tuh selalu bertengkar gitu. Nah, itu yang membuat saya itu tuh semakin malas untuk bersosialisasi atau keluar. Jadi saya tuh selalu di kamar aja gitu. Jadi menghabiskan waktu saya dengan sendiri. Tapi saya tuh tidak suka sama yang namanya itu kesendirian, kesepian gitu. Makanya kemarin itu saya adopsi ikan cupang gitu. Supaya saya tuh ada temannya. Oke, jadi ternyata banyak sekali faktor yang membuat Aisyah ini jadi malas untuk bersosialisasi. Oke, yang pertama tadi karena sering mendengar keributan di dalam keluarga, kemudian menemukan teman yang memiliki sikap egoisme yang tinggi, ya kan? Kemudian ada selalu suka menyendiri. Nah, ini yang paling mengganggu di antara tiga ini yang mana? Kalau faktor yang paling mempengaruhi sehingga membuat Aisyah tuh malas dan bersosialisasi, keluarga sih, faktor keluarga. Oke. Jadi di dalam keluarga Aisyah ini, Aisyah sering menjumpai keributan. Iya, sering. Keributan yang bagaimana? Ya banyak lah gitu, apalagi kan orang tua itu ada aja masalah gitu. Nah, dia tuh kayak masalah kecil diperbesar gitu, terus sampai pada akhirnya tuh orang tua saya itu entahlah ya gimana ya. Apalagi kan orang tua saya itu kalau misalnya kalau ribut besar, papa pengen keluar dari rumah gitu, pengen balik aja lah ke Padang, nggak usah balik-balik lagi gitu. Terus juga dia tuh kayak gimana ya, mama juga kayak cuek gitu kan. Lagi papa ini selalu pengennya dimentingkan gitu. Nah, jadi nomor satu, intinya harus diperhatikan gitu. Sedangkan mama juga pengen diperhatikan gitu. Belum lagi saya atau kakak saya itu kan mencontohi dari orang tua gitu. Dimana juga orang tua itu bersikap juga itu sangat mempengaruhi kita gitu. Walaupun walaupun juga kita tuh masih di kamar, tapi orang tua itu ribut masih kedengeran gitu. Nah, belum lagi kan orang tua mohon maaf pisah kamar gitu, mungkin kan karena dia tuh ribut jadi nggak mau sekamar gitu. Jadi saya perjelas kembali teman-teman bahwa yang membuat faktor yang paling mengganggu Aisyah sehingga berdampak pada dia yang tidak mau bersosialisasi adalah keributan di dalam rumah antara ibu dan ayahnya, bahkan sampai pisah kamar dari keributan seperti itu, dan itu jelas sangat mengganggu Aisyah sehingga berdampak pada Aisyah yang tidak mau bersosialisasi. Oke. Itu teman-teman masalah yang dialami Aisyah sekarang. Bagaimana, apakah ada teman-teman yang ingin merespon? Boleh dari kanan saya, silahkan. Oke, silahkan Ales. Tadi kan Aisyah ngomong karena faktor keluarga, jadi malas bersosialisasi. Di sana Aisyah pernah nggak bercerita sama orang tuanya gitu? Kalau orang tuanya gitu, Aisyah kayak membuat kedua orang tua Aisyah tuh baik-baik gitu, kayak meredahkan amarah mereka gitu. Kalau itu sih pernah sering ya. Terus juga tapi ya namanya orang marah gitu kan, kalau misalnya orang itu lagi konflik antara keduanya itu, terus juga itu berdampak bagi anak kan. Mau kayak gimana pun kita usaha untuk menyatukan orang tua, pasti kita juga mood kita juga turun kan, gara-gara kita ngeladeni orang yang sedang konflik gitu. Jadi setiap orang tua kita tuh lagi ribut itu, ya kami diam-diaman aja gitu. Kadang bapak di belakang aja. Terus kadang juga kalau misalnya kita lagi bahagia kan di dalam rumah, terus misal bapak yang lagi merangai di rumah tuh kan. Nah, terus tuh ya udah satu rumah itu tuh asing aja sih tenang. Jadi kayak punya masalah segala jadinya karena satu orang itu gitu. Kadang juga entah bapak itu orang lagi adem-adem, terus bapak banting pintu, kadang tiba-tiba kalau lagi cerita-cerita sama mama itu selalu dibubarkan kayak gitu kan. Oke, jadi tentu ya Aisyah, kita dan teman-teman di
sini sangat memahami pasti situasi yang sedang dialami oleh Aisyah ini sangat sulit. Oke, untuk dipahami, untuk dimengerti dan dirasakan itu dan dijalani itu pasti sangat sulit. Nah, sebelumnya hal ini itu terjadi sejak kapan? Kalau mulai terjadi itu waktu kecil ya, sering waktu kecil sampai sekarang juga. Tapi kalau yang sekarang itu lebih parah sih dari yang kecil. Kalau yang dulu kan kecil kan cuma masalah fisik gitu. Bapak kan suka memukul gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu bapak itu lebih ke suka merendahkan gitu. Jadi tidak mau menghargai, terus juga dia tuh tidak mau kayak apa sih, tidak mau mengakui jasa kayak gitu. Nah, misal maaf kan masak terus gitu, nah terus dibilangnya mama tuh udah pernah masak tuh apa, aku udah siko balik aja lah ke Padang gitu. Nah, tidak ada yang peduli gitu. Nah, sedangkan dia tidak ada ngapa-ngapain, malah dia yang kayak tidak butuh kita. Nah, itu sering kayak gitu. Oke. Sebelumnya pernah tidak ada diskusi keluarga atau komunikasi secara hati ke hati membicarakan hal ini? Otomatis kan ini mengganggu seluruh keluarga ya kan. Buktinya waktu Aisyah ceritakan kalau bapaknya nilai tidak mood, yang lainnya langsung buyar, yang lainnya langsung merasa tidak nyaman. Nah, pernah tidak mendiskusikan hal ini secara hati ke hati, secara serius sama papanya itu? Pernah sih. Kalau dalam satu ruangan itu kan kita tidak bisa ya ngomong langsung berdua dengan orang tua kan. Kedua orang tua kita pasti harus ngomongnya satu orang gitu. Ngomong sama mama gitu, kadang ngomong sama papa gitu. Pernah. Terus tuh aku kan sering kawan tuh nginap, aku ngomong sama mama aku tuh malu loh. Apalagi kan kawan sering nginap di rumah, masuk mama sama papa ribut juga gitu. Nah, kadang tuh ya pernah kawan gitu sekali nginap di rumah itu, orang tua udah makan ribut gitu kan. Terus aku bilang ginilah Pi gitu, kalau misalnya keadaan kami gitu kalau di rumah tuh pasti ribut gitu. Jadi aku tariklah kawan ke dalam kamar, udah aku suruh tidurlah Pi gitu. Udah tidur kami kan. Nah, terus besoknya terus juga kalau dulu bapak kan paling gak suka lihat kami tuh berkawan gitu. Jadi kami tuh dari dulu tuh gak punya kawan, bukan karena kami dibully gitu. Tapi kami tuh tidak tahu cak mana kami tuh gak punya kawan, soalnya kami tidak bisa keluar dari rumah gitu kan. Terus tuh juga setiap kawan tuh datang ke rumah dipelototi bapak. Itu kami ngomong sama mama kan, mah kawan aku tuh tidak berani datang ke rumah karena selalu dipelototi sama papa gitu. Mulai mama tuh ceritakan sama papa. Mulai dari itulah bapak tuh berubah. Kalau ada kawannya ya welcome aja sih, kenapa misalnya kawan tuh datang, kawan minat gitu. Nah, terus tuh ya kayak itu aja. Kadang sama papa juga kan, namanya kenangan orang dulu sakit hati itu kan susah kan diomongin, jadi susah dilupakan juga kan. Jadi saya tuh ngomong, Pak, aku tuh udah sekolah bapak di sini. Namanya orang tua kan pikun ini merasa kayak tidak pernah loh anak tuh ngeluh kayak kita, padahal pernah. Dan juga bapak tuh sekarang dia ngerti aja kayak itu. Nah, sampai ada abang yang keras dia sama anaknya, terus dia bilang, kamu jangan sama seperti aku gitu. Kamu nanti anak kamu sudah besar, nanti kamu bakal ngerasain apa yang bapak rasakan gitu. Jadi jangan terlalu keras sama anak kalau kamu nggak mau dijauhin sama anak. Oke. Jadi artinya di sini si papanya Aisyah ini sudah ada sedikit perubahan setelah si mamanya ini diskusi baik-baik sama papanya Aisyah ini. Bahkan sekarang juga papanya Aisyah itu sudah mulai sadar untuk memperbaiki ini, bahkan sampai berbagi sama orang lain, kamu ini jangan sampai kayak aku, karena dampaknya pun tidak baik sama si papanya Aisyah itu tadi. Oke. Cuman mungkin sekarang masalahnya Aisyah ini kesulitan untuk berdamai atas hal-hal yang dulu terjadi. Oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin merespon, atau teman-teman yang lain ini pernah mengalami hal yang serupa dengan Aisyah? Boleh dari kiri saya ada, silakan. Ya, silakan. Saya juga sama seperti Aisyah, dari kecil orang tua rajin berantem, bahkan pernah hampir ingin pisah. Waktu saya pulang
orang tua saya berantem dan ingin cerai. Dan memukul ibu saya. Terus kedua orang tua ibu saya ini menjemput ibu saya pulang dan sudah ingin berpisah. Tapi akhirnya nggak jadi karena ibu saya ini memikirkan anak-anaknya. Jadi Oke, terima kasih kepada Silen yang telah merespon. Ternyata si Silen ini bahkan pernah mengalami hal yang terima kasih kepada Silen ya, ceritanya tadi, pengalamannya tadi yang sudah menceritakan bahwa Silen pun pernah mengalami posisi seperti yang dialami oleh Aisyah gitu. Namun di sini saya apresiasi ya dengan teman-teman yang telah mengalami peristiwa seperti ini masih tetap positif, masih tetap dalam pergaulan yang baik, tidak melenceng gitu, bahkan bisa mengkontrol itu semua dengan baik. Salah satunya tadi dengan si Aisyah memelihara ikan cupang ya kan, sebagai teman untuk ngobrol itu tidak apa-apa asalkan ada emosi ini nih terkeluarkan, terpelampiaskan, tersalurkan. Jadi saya apresiasi karena teman-teman masih menyalurkan masalah ini, emosi ini dengan hal-hal yang baik gitu. Dan teman-teman yang lain ada yang ingin merespon lagi terkait masalah yang kita bahas ini? Ya silahkan Ales. Ya, saya juga sangat memahami apa yang Aisyah rasakan. Dulu saya juga, tapi itu udah lama kejadiannya. Waktu saya masih kecil, itu dari saya masih kecil sampai saya kelas 6 SD. Perilaku orang tua saya ya seperti itu, sering berkelahi dengan orang tua, dengan ibu saya, bapak saya gitu kan. Apalagi itu kayak main tangan terus gitu kan, sampai pernah saya masih ingat itu ketika umur saya mungkin 3 tahun lah, tapi saya ingat kejadian itu. Itu bapak saya kayak orang gila ngejar-ngejar ibu saya pakai pisau. Ibu saya sampai jatuh dan saya juga terjatuh juga sampai luka gitu, sampai tetangga-tetangga tuh nolongin gitu. Saya juga nggak tahu alasan bapak saya kenapa dulu. Sampai itu tuh juga kalau misalnya saya bawa temen, itu teman saya tuh pada nggak mau ke rumah saya karena bapak saya itu kalau misal saya berisik sedikit kan nggak mungkin kalau bawa teman itu. Kalau bawa teman itu nggak cerita gitu kan, nggak berisik, palingnya ketawa-ketawa. Kalau itu bapak saya tuh nggak mau diganggu kayak gitu lah. Jadi teman-teman saya tuh dari SD tuh ngejauh, nggak mau main sama saya ke rumah saya gitu. Jadi udah kejadian itu kayak Aisyah tadi, saya malas untuk bergaul, untuk kayak cari teman gitu, malas. Soalnya saya pikir itu percuma gitu, buat apa juga gitu kan. Terus udah itu saya juga sering dipukul, sering ditampar kepala saya gitu kan. Terus kalau saya buat salah sedikit ya pokoknya main fisik. Tapi pas saya udah masuk SMP, saya udah kayak mulai balik tuh, bapak saya udah mulai nggak mau main fisik lagi. Paling kalau marah cuman mecahin barang aja gitu, nggak mau lagi. Mungkin udah kayak kami udah dewasa gitu, aku sama adek udah mulai, jadi nggak, sampai sekarang udah nggak lagi main fisik. Dan sekarang Ales sudah berdamai atas itu semua. Ya udah berdamai. Mungkin itu dulu ada sesuatu yang mungkin membuat bapak saya seperti itu. Oke. Bagaimana responnya Aisyah terkait dengan masukan dari teman-teman? Ya, banyak ya yang punya
masalah yang sama mungkin dari keluarganya gitu. Dan juga saya merasa ya ternyata keluarga saya tuh gak seburuk itu kadang memikir kayak gitu. Dan juga saya juga pernah ngerasain yang dialami oleh Nales ataupun sama si Len. Orang tua saya hampir pisah dulu waktu saya masih kecil, dan juga setiap ribut maunya pisah gitu. Terus juga saya juga pernah ngeliat papa saya tuh pakai parang dulu. Terus juga mama saya pernah diusir dulu karena kan mama saya kan yatim piatu, jadi dia tuh nggak punya tempat untuk berlindung gitu. Jadi setiap diusir tuh dibawa ke kuburan gitu. Pernah dia dulu diusir waktu Idul Fitri, waktu baru aja Idul Fitri itu diusir sama papa. Jadi mama tuh lari sembunyinya di bawah jembatan. Masih ada lagi yang ingin merespon? Saya sangat salut dengan teman-teman yang di sini dalam kegiatan ini bisa terbuka, kemudian sharing, menceritakan unek-uneknya yang mengganggu, menceritakan masalah-masalahnya yang mengganggu, kemudian bisa tukar informasi juga. Dan saya apresiasi teman-teman semuanya karena sudah bertahan sampai di titik ini, menjadi orang yang kuat, bisa tetap menjadi orang yang positif gitu. Yang jelas pada hal ini saya sangat ikut merasakan apa yang teman-teman rasakan saat ini. Yang jelas berdamai untuk hal itu, berdamai dengan hal atau peristiwa yang belum pernah kita bayangkan akan terjadi dalam kehidupan kita itu sangat sulit. Tapi saya harap teman-teman bisa mengusahakan itu kembali. Jadi yang ada trauma-trauma sehingga membuat tidak ingin bersosialisasi atau membuat kita menjadi orang yang tertekan, kecemasan atau panikan, itu silahkan teman-teman mencari bantuan pada orang yang lebih profesional lagi. Pokoknya intinya ketika mendapatkan masalah atau situasi yang berat, silahkan gitu, bisa hubungi seseorang yang teman-teman percaya. Pokoknya disalurkan, jangan sampai dipendam sehingga membuat teman-teman ini mengurung diri untuk tidak bersosialisasi. Dan juga saya apresiasi untuk teman-teman semuanya karena meskipun mengalami peristiwa tersebut, teman-teman masih bisa menyayangi kedua orang tua, ya kan, tidak membenci kedua orang tua, bahkan ketika diperlakukan seperti itu masih dalam posisi yang baik atau tidak melawan gitu. Kita tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bisa bertahan sampai detik ini. Setelah atas konseling kelompok ini, bagaimana perasaan Aisyah ketika sudah sharing atau sudah bisa bercerita di konseling kelompok ini? Alhamdulillah sudah merasa tenang, terus juga banyak dapat motivasi ya, terus juga dari teman-teman mungkin kita saling menguatkan karena memiliki kondisi yang sama gitu. Oke, terima kasih. Baik, dari kegiatan ini saya ingin mengetahui kesan dan pesan dari teman-teman setelah mengikuti konseling kelompok ini. Dari kanan saya bisa pesannya, ada perwakilan. Silahkan kepada Arif. Oke, baiklah, untuk pesan pada kegiatan kita hari ini, yaitu kita selaku anak dari orang-orang tua kita kan, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik pada orang tua kita tersebut, karena
bagaimanapun kita tidak akan ada kalau tidak ada orang tua kita. Oke. Kemudian silahkan kesannya dari sebelah kiri saya. Silahkan kepada siapa perwakilannya? Oh iya, silahkan Andika. Mungkin kalau pesan sih untuk Aisyah lebih sabar lagi untuk pesannya. Semoga dan juga di sini terima kasih untuk PK-nya sudah penyampaiannya sudah bisa memasuki dengan modis sangat serius sekali tadi, dan teman-temannya juga menceritakan dengan serius. Jadi di sini saya merasa gimana kan? Ada juga kasihan kayak gimana kalian, tapi kalian begitu semangat menjalaninya. Saya beri apresiasi yang sangat tinggi untuk kalian, dan juga kalian jangan berkecil hati karena kalian sebagai anaknya, jadi kalian harus banyak bersabar. Semoga acara kedepannya lebih baik lagi dari kegiatan ini, dan juga lebih aktif lagi, jangan mau ditunjuk, kita harus menunjukkan diri sendiri. Terima kasih. Oke, baik, sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman banyak terima kasih karena sudah ikut bergabung dalam kegiatan ini dan berpartisipasi aktif. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Ada salah kata di dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa kembali di konseling kelompok yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.